Oke guys, gue mau review jujur film Pengabdi Setan yang kedua ini yang gue bener-bener gak nyangka. Ternyata filmnya tidak sehoror yang gue bayangkan atau seperti yang gue baca dari review dan komenan orang-orang. Justru gue malah lebih parno dan takut itu ketika sebelum nontonnya. Ya karena kan gue baca kayak review-review dan komen-komen yang banyak orang yang parno, banyak yang ketakutan, banyak yang mentalnya terganggu. Itu kayak gue udah takut duluan, apalagi kan gue emang kayak ada fobia suara gitu kan, sama gue gak suka ada lampu kelap-kelip. Itu gue juga udah kayak ketakutan banget. Apalagi ketika ngeliat peringatan di sebelum mulainya film Pengabdi Setan itu yang dapat menyebabkan gangguan epilepsi dan lain-lain, gue jadi aduh, gue jadi takut kan. Tapi ternyata ketika gue tonton tuh horornya ya menurut gue biasa aja gitu. Terus ceritanya tuh nggak banyak plot twist kayak di Pengabdi Setan yang satu. Gue mulai dari yang tragedi lift, yang gue kan baca di komen-komenan tuh kayak banyak yang takut sama adegan tragedi lift itu. Gue pikir di adegan liftnya itu bakal ada adegan kayak manusia-manusianya kejepit terus susah keluar. Ternyata tuh liftnya tuh kayak cuma jatuh terus kena yang ketiga anak kecil itu kayak, nah gue kira itu tuh kayak diliatin gitu loh pas jatuh dan matinya kayak gimana. Ternyata cuma muncrat darah doang gitu. Jadi kalau menurut gue kan itu masih biasa aja, karena sebelumnya gue itu pernah nonton adegan lift di film lain yang lebih horor itu, yang ketika ada manusia tuh yang tangannya kejepit lift, yang mukanya kejepit di pintu lift terus langsung gitu. Ternyata yang di Pengabdi Setan 2 ini gue lihat gak sehoror itu, atau mungkin ada adegan yang di-cut gue nggak tahu. Adegan yang waktu si Wina jalan terus kayak dihantuin sama tiga hantu temennya, itu menurut gue tuh kayak wah ini kayaknya udah ketebak gitu kan kalau dia tuh dihantuin sama tiga temennya itu, karena dari bayinya itu kayak udah kelihatan gitu. Emang sih kayak rada-rada jump scare gitu kan, cuma mungkin karena gue udah terbiasa ngeliat adegan-adegan yang kayak gitu, jadi gue mikir oh udah ketebak nih nanti pas lampunya nyala ada penampakan ya kayak gitu. Terus yang adegannya waktu si Wisnu buang sampah itu sih gue emang agak takut juga ya. Tapi ketika yang kayak ada suara-suara bapaknya gitu kan manggil-manggil Wisnu gitu kan, gue ngerasa suaranya itu nggak bikin horor gitu, kayak itu kayak cuma suara yang didubbing terus dikasih efek berat aja gitu. Sama sih udah lumayan agak horor ya yang ketika dia hampir mau masuk ke dalam itu, tapi yang kayak ditambah suara-suara itu menurut gue sih itu kayak nggak bikin horor aja gitu. Mungkin kalau misalnya kayak ada tangan dia yang narik atau mungkin dia nggak sengaja kecelakaan jatuh atau gimana, mungkin tuh lebih lebih serem gitu kan kayak menurut gue. Terus adegan yang kayak si Tony ada yang pocong melek itu yang waktu di kamar nomor 13 itu kan udah ada di trailer ya. Jadi gue nggak begitu kaget gitu. Nggak tahu ya, gue tuh sebetulnya tuh kadang kalau nonton film horor kayak gitu-gitu karena gue kan udah tahu ya yang kayak gitu tuh settingan. Jadi gue nggak terlalu yang bener-bener ngerasa takut. Beda kalau misalnya kalau mungkin ngalamin sendiri atau kayak di ruangan gelap atau kayak tidur sendirian gitu kan biasanya tuh lebih kerasa ngerinya. Adegan tari ada di ruangan sempit yang di tempat sampah itu, gue kan baca-baca di komen tuh katanya mereka tuh serem kan sama adegan si tari mati di dalam tempat sampah itu. Tapi kalau menurut gue kira tuh adegannya itu bakal yang bener-bener creepy banget karena tempatnya tuh sempit. Karena sebelumnya kan gue udah pernah nonton ya adegan di film horor yang lain tuh yang tempatnya lebih sempit dan lebih bener-bener menyiksa batin gitu. Jadi menurut gue mungkin horor tapi kayak belum terlalu nakutin gue sih gitu. Tapi beda ceritanya kalau misalnya gue ngalamin sendiri itu pasti horor banget. Terus yang paling what the fuck banget itu, kalian pasti tau lah yang adegan ustadznya mati. Menurut gue tuh ustadznya mati tuh nggak masuk akal banget, kayak lagi jalan terus tiba-tiba tuh kepalanya kebalik aja gitu. Nggak ngerti kenapa dia tiba-tiba bisa dibunuh. Padahal kan sebelumnya kan emang berani banget. Sedangkan di Pengabdi Setan 1 kita tahu ustadznya itu imannya kan lagi lemah karena anak laki-lakinya tuh meninggal. Jadi otomatis dia itu gampang untuk dikendalin sama si setannya dan gampang untuk dibunuh. Nah, sedangkan di Pengabdi Setan yang kedua ini ustadznya tuh kayak cuma tiba-tiba jalan, dipanggil-panggil kok pas dia cuma tiba-tiba langsung kayak gini kok gitu. Tiba-tiba kayak gitu kayak what the fuck banget menurut gue. Kalau misalnya orang yang aslinya nggak takut sama hantu itu secara real ya nggak bakalan bisa dibunuh sama setan gitu. Dan untuk penilaian dari gue, mohon maaf sih, mungkin gue ngasih 7/10 ya. Karena ceritanya tidak se-excited waktu di Pengabdi Setan 1 yang plot twistnya tuh banyak. Kalau yang ini tuh kayak cuma menjelaskan satu misteri aja dan gak ada plot twistnya gitu. Oke deh, kalau menurut kalian gimana?